Dia adalah seorang pekerja konstruksi yang tidak memiliki uang, terjebak dalam mendukung keluarganya yang sakit setelah gerbang dimensi muncul. Ia tidak mendapatkan kekuatan, tetapi sistem perdagangan antar dimensi untuk menukar barang. Sementara yang lain berjuang untuk naik level. Ia menyerbu dungeon, membangun kekayaan, dan meretas sistem. Semua ini di level 1. Bisakah pemain tanpa level menjadi yang terkuat? Di padang dekat hutan, para pemain beristirahat, pemburu monster lokal, dan Choi Handsome, karakter utama, berjalan sambil memegang kopi. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanah. Saat burung-burung terbang ke langit dengan suara keras, MC berhenti dan menyadari ada yang tidak beres, lalu merasakan sedikit getaran. Ia menatap cangkirnya, cairan di dalamnya bergetar, dan getarannya semakin kuat seiring waktu. Mereka baru menyadari bahwa Mugi, ular laut besar, sedang mendekat. Monster melompat dari tanah. Gadis itu memerintahkan pejuang Windblade bersiap. MC bersama rekan-rekannya mulai menunggu musuh, monster kuno dari legenda. Tanah bergetar, lalu terdengar raungan yang menakutkan. Imugi cepat mendekat dan penampilannya membuat mereka merasa takut. Kim Hana, penyihir, meminta mereka tenang dan bersiap melawan. Dia menghilangkan debuff dengan sihir. Semua pemburu di Windblade. Hanya yang terbaik di sini, Hansung juga ada. Dia memutuskan untuk berjuang, mengeluarkan pedang dan percikan ungu gelap menari di tangan lainnya, menatap lawannya dengan percaya diri. Dia level 1. Pemburu yang baru terbangun setahun lalu. Dia harus mendekati musuh. Dia melompat tinggi dari tanah. Dia di atas kepala monster, lalu meluncur turun seperti peluru. Saat bertabrakan, percikan menyebar. Ini hanya kekuatan level 1. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke saat dia sadar. 3 tahun lalu, dia pelajar biasa. Tetapi masalah muncul saat ayahnya dirawat karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini muncul 19 tahun lalu, saat gerbang ke dimensi lain terbuka. Dunia manusia terbalik. Orang-orang terbangun dan menerima kekuatan magis, tetapi gerbang ke dimensi lain adalah berkah sekaligus kutukan bagi umat manusia. Monster dari dimensi lain menyebabkan kerusakan parah pada manusia. Penyakit mirip kekurangan mana pun muncul. Para pemain yang terbangun melawan monster, dan mereka mulai mendapatkan keuntungan besar. Barang dari monster bisa dijual mahal. Berkat ini, orang-orang yang terhubung dengan aktivitas pemain berhasil mengumpulkan kekayaan. Namun baginya, gerbang itu hanya kutukan. Bahan untuk inhibitor yang bisa meringankan gejala penyakit ayahnya adalah batu langka. Dan pastinya, sesuatu seperti itu tidak akan murah. Tapi tetap saja, itu tidak cukup. Setelah bekerja, dia harus cepat ke kerja sampingan. Tentu saja, uangnya tidak cukup. Jika dia terbangun, dia tidak perlu melakukan semua ini. Dia bisa menghancurkan batu dan melompati gedung tinggi. Menjadi pemain itu menyenangkan. Setelah kerja, dia pulang dan langsung berbaring di ranjangnya, akhirnya bisa santai. Dia yakin semuanya akan baik jika dia jadi pemain. Mereka bilang mereka mendapatkan uang yang luar biasa. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan kekuatan itu. Ini seperti lotre di mana dia tidak punya peluang. Tetapi meskipun begitu, dia tidak merasa kecewa dan terus bermimpi tentang jenis pemain yang akan dia jadi. Dia tidak akan menjadi pemain biasa, melainkan yang kuat. Jika orang-orang bisa menjadi pemain hanya karena mereka mau, maka mungkin semua orang sudah menjadi pemain. Mengumpulkan keberanian, dia melemparkan handuk di bahunya dan menuju ke kamar mandi. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Angin lembut tiba-tiba muncul di ruangan. Jendela muncul dengan pesan bahwa dia sudah bangun. Dan jantungnya berdegup kencang. Ada orang yang meninggal karena serangan jantung setelah menang lotre. Dan sekarang dia mengerti. Dia menutup matanya dengan gugup dan membuka jendela status, berharap ada yang menarik. Tetapi saat membuka matanya, semua karakternya terlihat buruk. Dia berbeda dari pemain lain yang punya 10 poin. Dia kecewa dan berkata itu keajaiban, tetapi statistiknya buruk. Dia melihat keterampilannya dan menemukan hanya ada jual beli. Tanpa keterampilan aktif atau pasif, dia mulai mengutuk dunia. Dia jatuh ke kursi karena putus asa, dan menatap ke langit. Air mata mengalir, dan dia berpikir totalnya harus lebih dari 40. Dia menghitung nilai poinnya setelah itu. Dia hanya punya 18. Dia tersenyum dan bertanya mengapa dia hanya 18, sementara yang lain 50. Jika dia meningkatkan levelnya, dia hanya akan mendapatkan 5 poin untuk dibagikan. Dia harus mencapai level 6 untuk setara dengan pemain level 1. Dia tidak punya keterampilan, biasanya 2 masing-masing. Jika pemain baik, dia akan diperlakukan seperti raja di pesta, dan mudah untuk jadi yang terbaik. Setelah kebangkitan, pemain mendapatkan salah satu dari kelas, tank, damage dealer, healer,
99% pemain pasti mendapatkan setidaknya satu, tetapi ada juga peningkatan. Ini adalah keterampilan untuk pemula agar cepat naik level. Namun, ada pemain lain, seperti Kim Hana, yang terbangun 2 kali. Di dunia tidak ada lebih dari 10 orang. Di Korea, dia satu-satunya. Ada pemain yang gagal naik level karena alasan tertentu, dan meskipun mereka memiliki kekuatan, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Namun, mereka tetap memiliki beberapa kemampuan. Selama 19 tahun, dia tidak pernah mendengar pemain terbangun tanpa keterampilan. Dia tertarik pada kemampuannya sendiri dan mengkliknya. Lalu dia dibawa ke toko yang menjual barang-barang berkualitas berbeda. Dia merasa sangat terkejut dengan ini dan mulai memeriksa harga-harga. Semua harga sama, yaitu 199.999.999 poin. MC terkejut dan berpikir bahwa orang ini berusaha membuat semuanya terlihat murah. Dia sadar ini bukan mata uang umum. Dan saat melihat 2 miliar poin yang dia miliki, dia terkejut. Dia sadar poin ini adalah mata uang dalam permainan. Dia melihat daftar dan menemukan senjata legendaris yang menarik. Kualitas tertinggi adalah heroik, tetapi di sini legendaris. Dia mengklik item legendaris, tetapi tidak ada deskripsi lain kecuali tulisan bahwa ini tidak bisa dibeli dengan level normal. Dia perlu lebih dari 10 miliar poin untuk membeli item berkualitas langka. Saldo saat ini 0. Dia terkejut poin yang dia miliki tidak dihitung. Dan saat dia melihat barang hebat, matanya terbuka. Dia ingat mungkin ada obat di sini untuk ayahnya, lalu dia melihat daftar barang dengan cepat. Dia akhirnya melihat eliksir yang luar biasa. Eliksir adalah obat, tapi dia belum mampu. Dia tersenyum dan mengerti. Dia perlu berjualan. Dia berbaring dan berpikir bahwa Tank adalah pemain terkaya, lalu mengatur kelas ini di filter pencarian. Saat dia melihat kristal dalam daftar barang yang dapat meningkatkan kekuatan, dia sangat tertarik. Ini adalah kristal biasa yang meningkatkan kekuatan 1 unit. Ini tidak berlaku untuk pemain di atas 100. Dia mulai berpikir untuk membeli atau tidak, dan jika tidak membeli keterampilan, dia tidak akan jadi pemain hebat. Dia perlu berpikir. Dia membeli kristal ini hampir 5 juta poin dan bertanya-tanya bisa dimakan atau tidak. Dia mencoba mengujinya, dan saat kristal itu masuk ke dalam dirinya, dia merasakan kekuatan yang tajam, dan semua ototnya menegang, lalu uap keluar dari tubuhnya. Dia sadar, mengepalkan tangan sambil tersenyum. Berpikir itu hanya 1 unit kekuatan, tetapi merasa seperti berlatih di gym bertahun-tahun. Dia ingin menjadi lebih kuat dengan kristal dan pergi ke toko untuk menjual buku keterampilan. Berpikir di mana harus meletakkannya. Dia menetapkan harga hampir 1 triliun, tetapi notifikasi sistem muncul dan mengejutkannya. Dia perlu menyebutkan barang yang dijual di pendaftaran. Komisi 20% saat membeli. Dia kecewa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan mulai lagi. Dia membeli kristal untuk meningkatkan kekuatannya, dan seiring waktu, kamarnya dipenuhi barang-barang. Dia pergi ke asosiasi pemain dan gadis di resepsi bertanya kenapa dia datang. Ia bilang kekuatannya sudah bangkit, jadi ia datang mendaftar. Dia terkejut sedikit dan menatapnya ragu, mencoba mencari kata, tapi setelah itu dia menyatakan bahwa dia merasa sudah agak tua. Orang yang paling tua yang pernah bangkit dari tidur panjang adalah 58 tahun. Rambutnya sudah beruban dan dia tumbuh jenggot. Dia jatuh ke lantai dan menatap ke angkasa, dan pekerja asosiasi mengira dia mengalami demensia dan mengelilinginya, khawatir tentang keadaannya. Dia hanya diam memandang tangan keriputnya dan menyadari bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia berpikir dan membuka jendela sistem, melihat bahwa dia hampir memiliki 50 juta poin, yang terus berkurang setiap detik, bersamaan dengan tahun-tahunnya. Setelah sepulang dia menghitung sisa waktu hidupnya, dan ini tidak membuatnya bahagia. Dia punya kurang dari 1,5 tahun untuk hidup. Sekarang dia perlu mencari nafkah secara harfiah. Dia melihat barang dan ingin menjual beberapa, tapi ragu ada yang mau. Dia cek konsol permainan, jendela sistem muncul, memperingatkan komisi. Dia membawa konsol permainan ke jendela sistem, melepaskannya, dan itu menguap, lalu muncul di jendela pendaftaran produk. Dia sangat senang telah berhasil, tetapi sebelum menentukan harga, dia mengusap janggutnya, dan berpikir bahwa di kehidupan nyata, dia bisa mendapatkan sekitar $50.000 untuk konsol ini. Dia memutuskan untuk menjualnya lebih mahal, menetapkan harga hampir 100 juta poin. Dia gugup, tapi membenarkan keputusan, banyak permainan di konsol, jadi harga normal. Dia ragu iklannya tayang jika harga tinggi. Namun, barangnya berhasil terjual, dan dia sangat senang, memutuskan untuk menjual yang lain. Di dimensi lain, ada pelanggannya. Demon wanita itu mencari barang baru dan menarik. Dia merasa bosan karena barang yang sama terus dijual. Dia mengibaskan sayap dan berkata bahwa ini semua karena persaingan. Kadang semua orang berpura-pura berani. Ini cara ekonomi pasar bertahan.
Dia mendengar suara notifikasi. Saat melihat ke atas, dia menemukan barang baru yang dijual. Dia sangat senang dan segera pergi ke toko untuk membelinya. Sementara itu, anak Hyun mendapat kabar bahwa barangnya terjual, dan dengan itu, masa mudanya kembali. Dia sadar bahwa hidupnya tergantung keseimbangan. Dia ingin mengembalikan poin yang hilang, jadi dia menjual barang lain dan bertanya siapa yang membeli ini. Sementara itu, di dimensi lain, di dunia kultivar, ada seseorang yang membelinya. Gadis itu melihat jam tangan baru dan memperhatikan angka yang berubah. Apakah dia sadar bahwa angka ini menunjukkan waktu saat ini? Masih misteri. Dia sangat menyukai ini. Sekarang smartphone-nya. Dia menyalakannya dan notifikasi data seluler muncul di layar. Dia mulai memutar smartphone-nya ke segala arah, dan notifikasi baru tentang jaringan yang hilang muncul di layar. Tapi dia tidak paham dan hanya mengernyit karena itu. Setelah menutup semua notifikasi, dia membuka kamera dan terkejut melihat wajahnya, mengira itu cermin. Melihat garis dengan berbagai ikon berwarna dan topeng, dia mengkliknya tanpa berpikir dan jatuh ke lantai, karena terkejut melihat refleksinya. Ini adalah keajaiban. Dalam refleksinya, dia memakai topi, meskipun di kenyataannya tidak ada. Dia mematikan semuanya dan melihat ke kamera. Setelah melihat dirinya, dia merasa sedikit malu, lalu sebuah ide muncul. Dia mengambil ponsel dan mulai selfie dengan wajah lucu. Sementara itu, di dimensi lain, Demones itu marah. Dia tidak sempat membeli barang yang Hinson tawarkan. Dia mengutuk pria yang mendahuluinya, lalu melihat belanjaannya dan bertanya, apa yang dia beli? Tapi untuk apa semua ini? Matanya berkilau. Dia berusaha melihat esensi dari barang-barang ini. Konsol permainan menyala secara tiba-tiba, dan dia terhenti dalam rasa ingin tahunya. Melihat gambar di layar, dia sangat terkejut. Dia pikir itu sihir, tapi tidak ada jejaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Waktu berlalu, dan dia sepenuhnya terhanyut oleh konsol permainan dan berkeringat. Dia menekan tombol dengan usaha, dan pada satu titik dia terdiam, matanya terbuka lebar. Pesan di layar, permainan sudah berakhir. Dia terkejut. Dia berteriak marah, dan sihir mulai mengelilinginya. Dia benar-benar gila karena kalah dalam permainan yang sudah terjadi berkali-kali. MC berjalan di tempat sampah mencari barang untuk dijual. Dia membuka jendela sistem di mobil, tetapi tidak bisa menjual barang orang lain. Dia kecewa, lalu pergi. Dia melihat kipas yang dibuang, memindai, dan menemukan bahwa itu masih bisa dijual. Dia terkejut dan mengambilnya, berpikir, apakah ini karena bukan milik siapapun, atau keputusan sistem? Dan dia merasa itu disayangkan. Tapi itu adalah awal dari usahanya. Hari baru datang. Dia melihat saldo dan merasa bodoh. Dia hanya punya hampir 1 juta. Senyum cemas, dia memutuskan untuk mencoba mengisi ulang dengan semangat baru, karena dia hanya punya 11 hari lagi, dan saat itu, notifikasi muncul. Dia mendapat keluhan dari pembeli yang membeli barangnya. Jika banyak keluhan terjadi, dan rating penjual turun, maka aktivitasnya akan dihentikan. Jadi, dia harus hati-hati. Berita ini membuatnya gugup. Dia tidak tahu bahwa hal ini ada di sini. Tapi masalah utama bukan ini. Dia menurunkan harga sedikit, dan sistem melaporkan perubahan berhasil. Kemudian semua produknya terjual. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia pikir tidak ada yang akan membelinya. Dia terkejut. Dia ingin menjual yang lain, tetapi sistem melaporkan keluhan pembeli lagi, dan dia jadi lebih stres. Diketahui bahwa 14 dari 20 produk yang dibeli sudah ada keluhan. 70% produk tersebut cacat. Maka, aktivitasnya dihentikan selama 3 hari. Selesaikan masalah ini dalam seminggu. Jika tidak, barangnya tidak sah, dan dia akan diblokir 3 bulan. Dia marah dan mulai memeriksa keluhan. Mereka tidak puas dengan smartphone, karena hanya bertahan 6 jam. Ada keluhan tentang jam tangan yang diisi oleh matahari. Dia bingung membaca ini dan bilang semua barang berfungsi, hanya baterainya yang sudah mati. Dia juga cek keluhan lain, tentang rokok, pemantik, soju, dan bir. Orang-orang dari dimensi lain sangat tergantung pada produk ini, hingga tidak bisa menunggu lagi. Dan jadi mereka mulai mengirim keluhan kepada penjual dengan hinaan dan permintaan untuk barang baru. Keluhan datang setiap detik. Dia tidak sempat baca. Dia tidak bisa menahan diri dan mengeluh. Apakah semua orang punya gelar membaca cepat? Berikan dia sedikit waktu. Dia ingat apa yang dikatakan sistem dan mulai menulis di buku catatan. Hari ini, dia tidak bisa beraktivitas selama 3 hari dan harus menyelesaikan keluhan dalam seminggu. Kalau tidak, dia akan dilarang selama 3 bulan. Dia harus mulai dengan menjual ponsel lamanya lagi. Tapi kali ini dengan charger. Tampaknya kliennya mirip dengannya. Pemain dengan kemampuan yang unik. Sepertinya pembeli barang elektronik bukan dari bumi. Atau mungkin mereka adalah alien dengan teknologi yang tidak canggih. Setelah menyadari situasi yang terjadi, dia merasa bersemangat dan membuka situs web barang bekas untuk membeli barang murah. Tetapi uangnya tidak cukup.
Dia melompat dari kursi setelah melihat notifikasi dan meraba saku-sakunya. Hanya ada beberapa koin. Dia duduk di tempat tidurnya dengan frustrasi dan berpikir, dia mungkin harus menjual buku keterampilan? Dia tidak bisa mendaftar sebagai pemain karena sudah tua. Dia berpikir dan mengeluarkan ponselnya untuk mencari sesuatu. Dia duduk di kursi dan menunggu berita dengan sangat gugup setelah beberapa waktu. Dia mendengar notifikasi dari ponselnya, lalu memeriksa dan mengambil jaketnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika dia tiba di tempat kerja, semua mata tertuju padanya, terutama pada otot-ototnya. Dia mampu mengangkat tas berat dengan mudah dan membawanya di bahu. Rekan-rekannya pun menyadari kekuatannya dan bertanya tentang pekerjaan sebelumnya. Dia tersenyum dan bilang dia bekerja di banyak tempat. 3 hari berlalu, dia membeli barang baru dan sistem memberitahu bahwa larangannya akan dicabut. Dia tersenyum melihat notifikasi itu, mengeluarkan barang dari kotak, dan segera memutuskan untuk menjualnya setelah larangan dicabut. Dia terkejut dan marah saat menerima keluhan lain. Notifikasi terus muncul, membuatnya berkeringat dingin dan sangat cemas. Sistem memberitahunya bahwa ada keluhan untuk semua barang yang dijual. Barang-barang tersebut tidak ada yang baik. Kegiatan dia ditangguhkan selama 3 hari. Dia diberi waktu 4 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, semua barangnya akan dianggap tidak valid, dan penjual akan diblokir selama 3 bulan. Dia sangat terkejut dengan berita ini dan mulai merasa marah karena tidak mengerti apa yang salah. Dia membaca keluhan. Kali ini, ada satu keluhan dari pembeli yang marah. Ternyata, dia terus bermain game, dan konsolnya kehabisan baterai, sehingga dia sangat marah dan mengirimkan keluhan ini dengan banyak hinaan dan ancaman. Dia menghela napas, menyadari kesalahannya. Semua produknya mendapatkan keluhan tanpa masalah spesifik, hanya ancaman dan tuntutan untuk menjual barang baru. Dia marah dan berteriak, mengapa mereka bersikap kasar padanya? Tunggu sedikit, dia sudah siap untuk mengunggah produk baru, katanya. Dia bersandar di kursinya dan berpikir bahwa dia akan mendapatkan larangan 3 hari lagi. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dalam 4 hari, dia akan dilarang. Dia mengumpat dan kembali ke lokasi kerja, di mana semua orang memujinya. 3 hari kemudian, dia mendapatkan bayaran dan membeli barang baru. Dia duduk. Dia melihat jendela sistem dengan bingung dan berpikir bahwa orang yang membeli semua sampahnya hanya untuk menjebaknya pasti akan membeli ini juga. Baterai ini juga untuk konsol, tapi berapa lama bisa bertahan? Dia tidak diblokir lagi, dan mulai menjual barang. Sistem melaporkan semua iklan sudah diposting. Beberapa detik kemudian, muncul notifikasi baru. Keluhan barangnya sudah selesai, dan dia senang. Sekarang dia punya 2 miliar poin. Dia tersenyum lebar dan berseru bahwa ini adalah kekuatan uang. Apa yang harus dia jual? Konsol atau ponsel? Dia punya ide. Karena dia kini lebih muda, dia bisa mendaftar ke asosiasi. Untuk ID pemain, Anda perlu pelatihan 3 minggu.